Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita kembali akan membahas kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin, mengapa menurut saya Bitcoin sepertinya sudah siap untuk kembali melakukan pergerakan berikutnya, dan juga ada beberapa data yang menurut saya wajib kalian ketahui untuk hari ini. So, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global, market cap crypto berada di angka 1,09 triliun dolar atau naik sekitar 0,17%. Nah, di top 10 coin sendiri, kita melihat sebenarnya dominan berwarna merah. Satu-satunya yang hijau itu cuman Bitcoin, teman-teman, dengan kenaikan 1,43%. Sisanya mengalami penurunan antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. So, menjadikan Bitcoin hari ini sebagai top performer ke harga 28.585 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita bahas dari ada beberapa data dan juga indikator yang lagi-lagi menunjang atau mendukung statement yang menyatakan bahwa sepertinya kita sudah menemukan bottom bear market kali ini dan sekarang berada di cycle yang baru, alias kita sudah berada di fase awal sebuah bull market. Data apa saja itu? Pertama, teman-teman, adalah Bitcoin Intercycle Capital Rotation Ratio. Di sini rasionya menunjukkan bagaimana ada perubahan setiap kali ya, teman-teman, kita melewati stage atau fase tertentu, akan ada sesuatu yang terjadi di capital rotation. Artinya biasanya, teman-teman, ketika kita sudah memasuki fase awal sebuah bull market menuju ke fase mungkin optimisme, biasanya kita akan melihat perpindahan antara yang awalnya supply Bitcoin itu didominasi oleh para pemegang jangka panjang ke para spekulator. Nah, di sini yang berwarna merah itu mewakili spekulator, sedangkan yang berwarna biru di sini mewakili para holders. Nah, jika kalian perhatikan teman-teman, setiap kali kita masuk ke bear market, terlebih lagi ketika kita berada di bottom sebuah bear market, biasanya itulah puncak di mana para holder itu mendominasi, sedangkan spekulator itu udah pada hilang semua. Dan saya berani menyampaikan argumen juga untuk sekarang sepertinya kita juga sudah melewati fase tersebut, di mana kita melihat para spekulator yang kemarin masuk di tahun 2021, 2022, itu sekarang udah pada keluar semua teman-teman. Yang mungkin masuk hanya karena melihat teman-temannya itu pada cuan, mereka nggak ngerti apa itu kripto, mereka nggak ngerti kenapa harus beli Bitcoin dan lain sebagainya, tapi ngasal masuk saja, biasanya mereka sudah keluar. Kenapa? Karena mereka fokusnya hanya di harga gitu. Ya, antara mereka keluar karena harganya terus-menerus turun, atau mereka bosan, kapan nih naiknya kok nggak naik-naik gitu. Jadi mereka juga udah keluar. Sehingga yang mendominasi pada saat bottom bear market dan juga fase awal sebuah bull market itu biasanya masih adalah para holder, teman-teman, atau pemegang jangka panjang. Nah, barulah ketika kalau kita perhatikan beberapa cycle sebelumnya, ketika kita masuk ke fase di mana kita sudah mendekati all time high sebelumnya, itulah biasanya kita melihat ada rotasi nih. Dari yang awalnya dominasi para holder, terus mengalami penurunan seiring bull marketnya terus datang atau kenaikan harganya terus terjadi. Dan di sini kita bisa perhatikan kemudian flip dari yang awalnya dominasi para holder menjadi para spekulator. Nah, di sini biasanya kita sudah masuk ke awal fase optimism dan diakhiri fase euforia. Kemudian kita start masuk kembali ke bear market. Oke, dan kita bisa melihat kembali holders lah yang pada saat itu kembali mendominasi. Dua cycle sebelumnya kita selalu melihat hal yang sama gitu. Ketika kita sudah mendekati lagi all time high, teman-teman, kita bisa melihat spekulator kembali yang mendominasi. Inilah yang selalu disampaikan, sebenarnya namanya investasi itu tidak terlalu ribet, teman-teman. Ya, walaupun tentunya ini mungkin memicu kontroversi ya, statement di mana investasi itu tidak ribet, tapi pada intinya yang mau kalian lakukan adalah buying low, selling high, teman-teman. Bukan buying high, selling low. Nah, jika kita melihat berbagai data dan juga indikator menunjukkan bahwa Bitcoin sudah berada di area yang cukup murah, itulah saat-saat kalian akumulasi.
Memang bukan berarti kalian menebak di mana persis bottomnya, tapi kalau kita sudah berada di area yang termasuk murah, at least kalian sudah start melakukan akumulasi. Sekali lagi, kalian tidak perlu untuk menebak di mana persis bottomnya, kalian juga tidak perlu menebak di mana persis topnya untuk kalian bisa menghasilkan uang. Kalian bisa bermain di antaranya saja, teman-teman. Beli ya di sekitaran area low, nggak usah sampai bottom banget. Jual juga nggak usah di top banget gitu, karena kita nggak tahu nih bottom sama topnya di sebelah mana gitu loh. Sebelum mungkin kita sudah melewatinya. Mungkin kita melihat misalnya di tahun 2021 di sini kita mencapai top di 69.000. Tapi apakah pada saat itu kita bisa expect bahwa ini adalah topnya? Nggak ada yang expect, semuanya expect 100.000 gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya kalian sudah pernah melewati hal tersebut, harusnya itu bisa kalian jadikan sebagai pengalaman. Nah, tidak hanya data yang ini teman-teman, tapi juga data realized capital rotation. Lagi-lagi menunjukkan bahwa biasanya ini ada 3 fase teman-teman. Bear cycle lows gitu ya, 1 to 2 years capital peak, dan 6 to 3 year capital lows at bull cycle high. Sekali lagi juga menunjukkan sebuah hal yang sama teman-teman. Kalau kalian perhatikan di sini, ini biasanya yang berwarna orange menunjukkan bear cycle low, oke. Yang hijau biasanya menunjukkan kita sudah berada di fase awal sebuah bull market dan biasanya akan diikuti yang berwarna biru di sini dan kita kemudian start masuk ke fase optimism dan juga euforia. Nah, guess what teman-teman? Kali ini kita juga melihat hal yang serupa terjadi. Ada yang warna orange di sini yang harusnya menandakan kita masuk ke bear cycle low, kemudian yang berwarna hijau di sini, dan kali ini kita juga ada masuk ke yang berwarna biru. Jadi ada berbagai data dan juga indikator yang menunjukkan bahwa sepertinya Bitcoin sedang bersiap gitu ya untuk kembali mengalami rally ke atas. Next target mungkin bisa sekitaran area 40-50 ribu dolar teman-teman. Terlebih lagi jika kita melihat ada spot Bitcoin ETF yang di-approve, teman-teman. Ingat bahwa ada satu aplikan spot Bitcoin ETF yang final deadline-nya itu di bulan Januari 2024, teman-teman. Dari sekian banyak aplikan itu, ada satu yang deadline-nya di bulan Januari 2024. Jadi itu hanya kurang dari 90 hari lagi, di mana kita akan dapatkan keputusan dari SEC, apakah pada akhirnya akan di-deny atau bakalan di-approve. Nah, kalau di-approve, saya rasa kita akan kembali melihat rally yang sangat kencang. Kita udah lihat sneak peek-nya kemarin ketika ada fake news seputaran spot Bitcoin ETF yang di-approve, kemudian kita tiba-tiba rally sangat kencang. Nah, itulah yang saya expect juga terjadi apabila benar-benar spot Bitcoin ETF itu nanti akan di-approve. Oke? So, yang berikutnya, saya juga pengen ingatkan bahwa kita kembali akan memasuki minggu-minggu di mana banyak sekali perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat itu merilis laporan keuangannya, teman-teman. Sehingga dalam 1-2 minggu ke depan, kemungkinan stock market US itu juga akan volatil. Nah, berangkat dari minggu ini, kita sudah akan mendapatkan data, bahkan hari ini ya teman-teman, akan ada data dari laporan keuangan dari Morgan Stanley, ada dari Netflix, dan juga Tesla. Ini adalah beberapa perusahaan besar banget loh di US. Kemudian, keesokan harinya ada AT&T, dan ada Taiwan Semiconductor Manufacturing. Dan minggu depan itu lebih gila lagi, lebih banyak lagi. Coca-Cola, kemudian General Motors, Spotify, Verizon, Google, Microsoft, kemudian Visa, ada Boeing, ada juga Meta Platforms, ada juga Amazon, ada Ford, Intel, dan seterusnya. Jadi 1-2 minggu ke depan kita kemungkinan akan melihat volatilitas yang cukup tinggi di stock market Amerika Serikat. Untuk sementara itu masih sesuai dengan ekspektasi yang sudah kita bahas di update chart mungkin 1 atau 2 hari yang lalu. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke chart, ini saya pengen kasih tahu ke teman-teman bahwa saya lagi pengen bagi-bagi uang gratis lagi untuk kalian semua. Khusus kerjasama saya dengan BitGet untuk teman-teman yang mendaftar. Dengan link yang ada di kolom description box di bawah, kalian berkesempatan untuk menjadi pemenang 50 USDT atau kurang lebih Rp750.000. Caranya sangat simpel, teman-teman. Pertama, kalian harus daftar wajib dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Yang kedua, kalian melakukan deposit minimal $100. Yang ketiga, kalian menghasilkan trading volume kurang lebih $10.000. Nah, ketika hal tersebut terjadi, kalian akan mendapatkan bonus
sebesar $50. Ini bisa kalian gunakan untuk bonus trading. Dan teman-teman, ini hanya untuk 50 orang 50 orang pertama yang mendaftar. Jadi istilahnya siapa cepat dia dapat. Sehingga kalau misalnya teman-teman tertarik, langsung aja mulai dari sekarang diklik linknya. Mumpung belum banyak yang ikutan, kalian bisa dapatkan trading bonus hingga Rp750.000. Bitget, kenapa saya juga pakai sebagai salah satu tempat saya taruh aset saya, karena di sini mereka juga menawarkan berbagai fitur yang sangat lengkap. Mungkin beberapa di antaranya tidak akan kalian temukan di tempat lain. Salah satu contohnya adalah kalian akan menemukan spot copy trading, teman-teman. Ada juga bot copy trading. Jadi kalau misalnya di tempat lain itu biasanya hanya copy trading, itu pun futures biasanya. Nah, kalau di sini kalian bisa pilih mau yang futures, atau kalian mau lebih minim resikonya ya di spot, atau kalian lebih percaya dengan bot, kalian juga bisa melakukan bot copy trading. Oke, selain itu juga tentunya mereka mempunyai berbagai koin dan token yang bisa kalian tradingkan. Di sini kalian bisa trade spot, futures, margin, convert, Bitget swap, semua yang kalian perlukan bisa kalian dapatkan di sini. Dan kebetulan juga mereka lagi mengadakan berbagai event menarik selain yang tadi saya sebutkan. Mereka juga sedang mengadakan weekly lucky draw. Jadi dikatakan di sini get 100% guaranteed prices and share 9,999 USDT. Jadi ini katanya garansi, teman-teman. Kalian pasti dapatkan hadiah. Jadi kalau misalnya kalian melakukan registrasi dan kalian ikutan event di sini, ada berbagai hadiah yang bisa kalian menangkan. Di antaranya adalah USDT sebesar $10 atau 100 atau 20. Ada juga 10 token Big Time, ada 100.000 token SHIB, ada iPad Pro, iPhone 15, 100 token BGB. Ini bisa kalian menangkan salah satunya. Syaratnya seperti apa untuk kalian bisa melakukan spin di sini? Ada berbagai task yang bisa kalian selesaikan ya teman-teman, dan masing-masing mempunyai reward spin yang berbeda. Kalau misalnya kalian menghasilkan futures trading volume sebesar 10.000, selain kalian berkesempatan menangkan trading bonus 50 USDT tadi, kalian juga dapat bonus 1 kali spin di sini. Kalau sudah lewati 50.000, 100.000, kalian masing-masing akan dapatkan bonus spin lagi. Dan ini kalian bisa lihat future trading volumenya sampai ke kurang lebih 10 juta USDT, kalian akan dapatkan plus 5 kali spin lagi. Jadi semakin sering kalian trading di sini, trading volume kalian semakin besar, kalian akan lebih berkesempatan untuk memenangkan reward di sini. Jadi setiap kali satu spin ya kalian akan dapatkan hadiah di antara ada berapa di sini, 1, 2, 3, 8 di sini ya teman-teman. Salah satunya akan kalian menangkan, dan ini digaransi gitu ya. So saya rasa why not teman-teman, kalau misalnya merupakan seorang traders, coba saja, siapa tahu kalian menjadi pemenang iPhone 15 atau iPad Pro di sini. Selain itu juga sebagai hadiah untuk para new user atau para pengguna baru, Bitget juga sedang mengadakan event. Kalian bisa mendapatkan 40 USDT secara sangat gampang. Pertama, lakukan deposit, oke, minimal 50 USDT. Trading volume 5.000 USDT, future trading profit sampai kurang lebih 50 USDT. Copy trading kalian juga bisa lakukan. Jadi ini ada beberapa task yang bisa kalian lakukan juga, dan masing-masing kalian akan dapatkan hadiah $5, $5 USDT, sorry ya, 5 USDT dan 5 USDT sampai seterusnya. So, dengan kalian mendaftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah, selain kalian bisa memenangkan hadiah sampai 50 USDT, kalian juga bisa mengikuti berbagai event yang sedang disediakan oleh Bitget di sini. So, tunggu apa lagi? Langsung aja klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar di Bitget dan segera menangkan event-event yang ada di sini. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari 1 hour chart, teman-teman. So, secara overall, kalau misalnya kita perhatikan di chartnya Bitcoin, kita sedang melakukan konsolidasi, teman-teman. Dan di video kemarin, saya sudah sampaikan bahwa ini bisa jadi salah satu setup yang mungkin teman-teman bisa manfaatkan, yaitu adalah breakout dari potentially bear bull flag di sini, teman-teman. Ini kita breakout. Kalau kalian masuk di sini, harusnya kalian memprotek diri kalian ya di bawah area low di sini, teman-teman. Dan target utamanya adalah di sekitaran area high terakhir 28.800-an. Dan kalau misalnya kalian berhasil masuk ke posisi tersebut, harusnya kalian sudah bisa melakukan taking profit. Jadi selamat cuan kalau misalnya kalian sudah sempat masuk ke posisi tersebut. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang bisa kita expect berikutnya di Bitcoin? Kalau misalnya kalian sudah yang mempunyai posisi dan
masih hold posisinya, saya sarankan untuk minimal sudah menggeser stop loss-nya ke arah entry. Oke, tetapi kalau misalnya yang belum mempunyai posisi, kalian saya sarankan untuk tidak terburu-buru masuk ke posisi baru, karena bagi saya untuk sekarang belum ada lagi setup yang bisa kita manfaatkan, teman-teman. Nah, kalau untuk gambaran besarnya, kalau di 4-hour chart, saya sudah sampaikan juga selama kita maintain di atas trendline di sini, saya masih akan cenderung bullish untuk Bitcoin. Tetapi kalau misalnya saya bias yang bullish, apakah berarti saya harus selalu buy setiap hari? Ya tidak juga, teman-teman. Kalau misalnya saya tidak temukan setup yang risk to reward ratio-nya baik, yang setupnya sesuai dengan keinginan saya, ya saya lebih prefer untuk wait and see terlebih dahulu. Walaupun saya punya bias bullish, tapi itu bukan berarti saya dengan butanya langsung masuk ke market gitu loh. Nah, jadi untuk sementara, kalau misalnya kita lihat dari segi price action, memang belum ada sama sekali indikasi yang saya temukan yang cenderung bearish, teman-teman. Belum ada gitu. So, untuk short term, saya juga masih merasa Bitcoin masih akan mencoba untuk mengalami kenaikan dari sini. Alias mencoba untuk terus merangkak naik. Next target, kalau misalnya kita lihat dari 4-hour chart, itu kemungkinan akan berada di sekitaran area 29.500 sampai ke area 30.000 dolar. Oke, jadi kalau misalnya kalian yang masih membuka posisi, ya mungkin kalian bisa hold atau kalian merasa profitnya sudah cukup, kalian bisa lakukan taking profit. Tetapi pertanyaannya teman-teman, apakah Bitcoin dari sini itu sudah siap untuk nyampe ke sekitaran area tersebut? Ataukah kita akan kembali mendapatkan konsolidasi yang lebih besar sebelum pada akhirnya kita siap untuk mengalami rally lagi ke atas? Nah, ini yang perlu kita waspadai gitu loh. Kalau misalnya kalian yang masih mempunyai posisi sampai sekarang. Nah, jadi untuk sementara ini masih daerah abu-abu bagi saya, tapi bias saya masih tetap bullish sekali lagi selama kita masih berada di atas trendan di sini. Nah, kalau misalnya saya mau mencari setup, maka yang saya tunggu adalah antara satu dari kedua senario ini terjadi. Antara pertama kita akan mendapatkan konsolidasi yang lebih besar di sini, teman-teman. Alias di 4-hour kita kemungkinan akan mendapatkan semacam bull flag. Ini mungkin bisa saya manfaatkan untuk kembali masuk. Atau kita nyampe ke sekitaran area resistance berikutnya di sekitaran 29.800 sampai 30.000 dolar. Dan kemudian kita mendapatkan ada indikasi pelemahan momentum bullish pertama. Kedua diikuti ada reversal pattern, katakanlah ada head and shoulder di sini. Atau misalnya ada double top, triple top, apapun yang menunjukkan bahwa kita kesulitan untuk break dari area tersebut dan kemungkinan akan kembali reverse ke bawah. Nah, itu saya mungkin akan manfaatkan juga untuk short. Tetapi selain kedua senario tersebut terjadi, saya masih akan lebih prefer untuk wait and see terlebih dahulu. Kalau yang sudah punya posisi, maka kalian punya dua pilihan, antara kalian bisa taking profit di sini karena kita sudah mencapai target pertama, atau kalian merasa bahwa kita akan langsung dari sini menuju ke area 29.800 sampai 30.000, itu berarti kalian masih bisa hold, tapi tetap saran saya adalah sudah menggeser stop loss-nya ke arah entry, karena harusnya kalian yang masuk kemarin itu masuk karena breakout di sini, dan ini harusnya kalian sudah bisa protect diri kalian di sekitaran area di sini. Itu sudah fine menurut saya, karena kita sudah mengalami kenaikan yang lumayan. Dan saya rasa jangan sampai ambil resiko yang terlalu tinggi, walaupun kalian mungkin optimis bahwa Bitcoin akan melanjutkan kenaikan dari sini. So, kesimpulannya adalah untuk short term saya masih cenderung bullish untuk Bitcoin selama kita masih mampu maintain di atas area trendline di sini. Kalau soal setup, saya baru akan cari ketika salah satu dari dua senario yang tadi saya sebutkan terjadi. Antara kita mendapatkan konsolidasi yang lebih besar di sini, saya akan manfaatkan untuk mencari buying setup. Atau ketika kita nyampe ke area 29.800 sampai 30.000 dolar. Dan kita menemukan ada beberapa indikasi berupa pelemahan momentum bullish beserta ada reversal pattern. Itu akan saya manfaatkan untuk melakukan short. Saya rasa cukup jelas ya penjelasannya teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.